Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop Kitab Suci bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini diberi judul Dia Sudah Berbau. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria inilah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena dia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau dia tertidur, dia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba,
didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan dia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa dia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyullah hatinya, dia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu,
karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membuka kubur bukanlah pekerjaan tanpa komplikasi, apalagi menyenangkan. Polisi, para pencuri, dan para dukun hitam adalah 3 kelompok manusia yang sering membuka kubur. Polisi untuk mengadakan autopsi atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan penyelidikan. Para pencuri membuka kubur untuk mencabuti gigi emas atau cincin emas dan perak yang mungkin dibawa ke kubur sebagai oleh-oleh entah untuk siapa. Dan para dukun membuka kubur untuk meningkatkan kedahsyatan ilmu hitamnya. Pastilah pekerjaan seperti ini sangat tidak mengenakan. Karena di samping takut akan balas dendam hantunya si mati, bau tengik mayat busuk pasti menyerbu hidung dan membuat pembuka kubur susah payah untuk bernafas. Apalagi bila umur mayat yang dikubur baru beberapa hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketakutan akan bau tengik mayat yang sudah membusuk inilah yang disuarakan oleh Marta, saudari Maria, dan sahabat Yesus. Ketika di Betania, Yesus memerintahkan untuk membuka kembali kubur Lazarus yang sudah meninggal 4 hari sebelumnya. Dalam Yohanes 11 ayat 39, Marta mengatakan, "Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati." Marta sangat memahami konsekuensi logis dari tindakan membuka kubur orang yang baru meninggal. Orang-orang akan lari terbirit-birit menghindari serbuan bau tengik. Mayat Lazarus akan kelihatan mengerikan karena sedang mengalami pembusukan total. Dan Yesus bersama Maria dan Marta akan menjadi bahan gosip baru di Betania, yang dengan tolol membuka kubur orang mati tanpa alasan yang jelas. Saudara-saudari yang terkasih, logika Marta sangat lurus secara manusiawi. Hanya saja,
logika yang secara manusiawi lurus itu tidak sejalan dengan logika Tuhan. Ketidakselarasan logika Tuhan dan logika manusia ini sangat jelas terungkap dalam keseluruhan kisah Lazarus itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan karena itu Yesus dengan sengaja berlama-lama di tempat lain. Lalu Yesus mengatakan bahwa Lazarus sedang tertidur, padahal dia sudah meninggal dunia. Sehingga para murid berspekulasi tentang tujuan Yesus ke Betania hanya untuk membangunkan Lazarus dari tidurnya. Para rasulnya pun diserbu kebingungan besar ketika Yesus bersyukur atas kematian Lazarus yang akan membawa dampak positif pada perkembangan iman para rasulnya. Para rasul itu mengomel ketika Yesus memutuskan untuk kembali masuk Judea. Padahal baru saja mereka dilempari oleh orang-orang Israel yang memusuhi mereka. Sehingga Thomas yang disebut Didimus dengan geram mengomel, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Dan ketika Marta kemudian melapor bahwa Lazarus sudah meninggal, dengan enteng Yesus mengatakan, "Saudaramu akan bangkit." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seandainya kita adalah para rasul Yesus ketika itu, pastilah kita akan turut memvonis Yesus bahwa dia memang sedang cimeng alias gila. Tetapi itulah logika Tuhan. Cara berpikir, cara berada, cara bekerja Tuhan yang sama sekali bertolak belakang dengan cara manusia. Ketidakmampuan manusia untuk memahami Allah sebagaimana adanya, atau kecenderungan manusia untuk memperlakukan Allah seperti manusia, itulah sumber kekacauan dan kesulitan manusia untuk memahami, untuk mengerti dan menyenangkan Allah. Manusia mencoba memahami Allah dengan menggunakan kekuatan rasionya, dengan ketajaman akal budinya, dengan intelektualitasnya. Dan dengan demikian menjadikan Allah sebagai objek pemikiran, sebagai bahan studi. Dan hasilnya adalah Allah yang diciptakan menurut rupa dan gambar manusia. Dan bukan sebaliknya, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kegagalan manusia untuk memahami, untuk mengerti, untuk menyenangkan dan mencintai Allah ini terjadi karena manusia menutup diri dalam kubur egoismenya dan menutup diri terhadap roh ilahi. Sesungguhnya, dengan baptisan, setiap orang Kristen sudah dibebaskan oleh Allah dari kubur-kuburnya dan diberikan roh di dalam hatinya. Hanya saja anugerah istimewa ini, pemberian ilahi ini, tidak dirawat oleh manusia, tidak disirami seperti menyirami bunga, tidak diberi pupuk seperti tanaman baru. Sehingga lama-kelamaan roh ini pun menjadi layu dan akhirnya mati, lalu dikubur. Terkuburnya roh ilahi ini disebabkan oleh berkembangnya egoisme manusia yang ditandai dengan pemujaan berlebihan pada rasionalitas, pemujaan intelektualitas, dan cinta manusia yang makin intens pada kekuasaan, pada harta duniawi dan kenikmatan jasmani. Manusia kehilangan roh ilahi, dan sebaliknya seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh duniawi. Dan Allah pun lama-kelamaan diperlakukan sebagai salah satu elemen duniawi. Inilah dosa besar manusia, suatu idolatria atau pengalihan pemujaan dari Allah ke dunia ciptaannya, pembelokan orientasi hidup dari Allah ke aku. Manusia memuja diri dan dunianya. Atau seperti dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 8, manusia hidup dalam daging. Ini adalah wujud baru dari pemujaan berhala modern. Saudara-saudariku yang terkasih, orang Kristen beruntung karena Yesus adalah guru yang sabar. Ia tidak marah kepada Marta yang tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan dengan tenang, ia meminta kepada orang banyak untuk mengangkat batu penutup kubur Lazarus. Yesus memahami kesulitan umatnya untuk memahami cara berpikir Allah. Dan dia ingin mengajari mereka secara perlahan dengan perbuatannya yang nyata, yang mencengangkan. Lazarus keluar dari kubur, dan barulah orang-orang percaya kepadanya. Yohanes 11 ayat 45. Saudara-saudari, pertobatan bukanlah sebuah komitmen yang mudah. Manusia modern yang cenderung rasional telah dipresentasikan oleh Marta dalam kisah pembukaan kubur Lazarus itu. Egoisme, rasionalisme ekstrim, intelektualisme adalah bentuk-bentuk kubur-kubur modern yang menimbuni manusia sehingga tidak dapat ditembus lagi oleh roh Allah. Bukan saja terhadap Allah, manusia modern juga sudah semakin sulit percaya kepada sesamanya. Semakin tidak murah hati dan tidak mau berbagi dan peduli, semakin judas dan makin tidak tulus.
makin banyak orang-orang hipokrit atau munafik yang secara terus-menerus harus menutupi kemunafikannya supaya bau busuk eksistensinya tidak tercium. Namun justru hal inilah yang membusukkan manusia, sehingga menjadi seperti Lazarus yang terkubur, menjadi bau dan tidak bebas. Untunglah Yesus datang mengeluarkannya dari kubur dan meminta orang di sekitarnya untuk melepaskan kain kafan dan ikatan yang melilit tubuhnya. Saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan adalah percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan tanpa kepercayaan ini, semua orang Kristen akan busuk dan berbau. Terasing dari Kristus berarti tercemari oleh roh-roh, oleh spirit, kecenderungan, watak, perilaku dunia. Dan manusia menjadi terkubur dan berbau dunia. Lalu, bagaimanakah caranya supaya kita yang sudah berbau ini bangkit dari kubur duniawi seperti Lazarus? Harus ada seperti Marta dan Maria yang pergi berlari ke Yesus dan memberitahu bahwa dunia, bahwa teman, anggota keluarga, kenalan, bahkan bangsa dan negara kita pun sedang mati dan hampir membusuk. Artinya, kita perlu meningkatkan doa. Sebab selain amal dan puasa, doa adalah salah satu wujud nyata dari puasa dan pertobatan. Karena Marta berlari ke Yesus, kendati dia sendiri sempat ragu-ragu akan keilahian Yesus, maka Lazarus dibangkitkan dan proses pembusukannya berakhir. Saudara-saudariku, marilah kita lebih sering berdoa. Siapa tahu Yesus datang ke Indonesia dan membangkitkan kematian bangsa ini, serta menghentikan pembusukan bangsa kita yang terjadi sebagai akibat krisis multidimensional, khususnya krisis moral dan religiositas. Amin.